Serangga apa Nah, yang suka tiduran? Serangga yang suka tiduran. Yang suka tiduran serangga yang suka tiduran. Kecoa. Oh, belalang. Enggak. Tunggu. Serangga yang suka Capung. nyerah. Nyerah. Lebah kan rebahan. Oh, Allahu lebahan. Ya Akbar, ya Allah. Rabbi. Ya Allah, agak maksa sih. Bapak-bapak ya. Lembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki Amin. wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fir sakaratil maut. Ara ternyata suka kucing juga. Iya. Namanya siapa kucingnya? Soklin. Soklin. Keren ya. Wardah. Wadah jadi nama Meong. Terus apa lagi? Totole. Totole itu apa? Kaldu artinya? jamur. Oh, totole ya? Kaldu jamur. Jejen. Jejen. Nama drivernya Cinta Quran itu. Ini kucingnya di Mang Jejen terus. Jejen terus wortel. Wortel. Bayem. Bayam. 6. Nah, setelah menikah, akhirnya memutuskan untuk ya udah nih kita jalanin yuk sisa hidup bareng-bareng gitu. Apa ujian terberat lagi yang dialami sama Baba Bubu ketika awal menikah? Karena kan berasal dari dua kutub keluarga yang berbeda kan. Bubu mualafah Meskipun kan, sama-sama sandwich. iya gitu. Kemudian juga masih sama-sama berjuang kan. Pasti. Untuk dapat kehidupannya secara finansial lebih settle gitu. Dan usia masih sama-sama muda. Iya. Pasti. Emosi nggak stabil. Bubu 22, Baba 26. Nah, untuk perempuan umur 22 itu kan ya Terlalu masih cepat. lumayan muda Cepat. lah gitu. Nggak ngalamin masa-masa struggle kah dalam awal pernikahan atau gimana? Dari awal kita mau buat generasi yang memang ya cinta sama Allah gitu ya. Keluarga kita tuh biar punya visi yang jelas gitu. Nah, memang ada penyesuaian ya kayak kalibrasi lagi gitu. Kayak misalkan kalau keluarganya Bubu mah karakternya tuh cuek gitu. Kalau keluarga Baba enggak, sangat perhatian gitu. Ada yang gitunya, tapi enggak jadi kayak Nggak jadi hal yang besar lah ya. nggak jadi hal besar. Dan yang paling menyakitkan itu justru setelah kami menikah, ekonomi kamu tuh meloncat banget. Oh, Pak Ustadz. Bener-bener karena mungkin laki-laki memang harus ada tujuan. Ketika tujuannya jelas, keilmuannya ada, Allah izinin gitu. Momennya pas. Pas, karena setelah beres yang ibu meninggal, kan dari situ sebenarnya udah kelihatan Pak Ustadz. Billy tuh tidak in charge di event pertamanya Billy. Iya. Billy pulang ke Bandung, alhamdulillah eventnya dilancarin. Jalan sendiri. Jadi dari situ tuh udah ketahuan ini timnya tim siap sebenarnya gitu. Jadi setelah beres itu mouth to mouth kan, akhirnya kita mulai jalan isi bisnis. Tahu nggak kenapa kemudahan itu benar kata Allah 2 kali dari kesulitan yang antum hadapi. Dan ini adalah fase hadiah dari kesulitan-kesulitan yang antum hadapi, membahagiakan orang tua, membahagiakan adik, untuk menjadi laki-laki sejati. Makanya Allah katakan bersamaan. Bersamaan 2 kemudahan. Setelah kesulitan, Allah ulang lagi. Fa'inna. Dan Allah tekankan di situ. Bersama itu, kemudahan-kemudahan datang. Jadi itu sebenarnya hadiah dari kesabaran selama ini. Dari air mata selama ini. Jadi laki-laki. Jadi kenapa kemudian pertanyaannya, kok kami nggak mendapatkan itu ya? Tapi justru mendapatkan hal lain. Karena memang janji Allah benar. Dan itu juga yang kami alami. Setelah kesulitan kami 10 tahun, bom sekarang kemudahan semua. Gitu. Nah, cuma ini yang banyak teman-teman nggak yakin. Ya kan? Makanya kenapa kemudian Allah tekankan di sana innama, sesungguhnya, sungguh, karena banyak orang nggak percaya. Karena sungguhnya tuh. Karena Allah bilang itu innama. Karena pasti banyak orang nggak percaya nih.
Karena orang Iya. banyak nggak percaya, makanya kenapa Allah katakan innama, dan sesungguhnya Allah tuh menekankan di situ bahwa apa? Sesudah kesulitan, bersamaan dengan kesulitan, bukan ba'da. Sesudah, bersamaan itu sebenarnya lagi disusun. Allah berikan kemudahan. Nah, cuma orang banyak nggak percaya. Apa iya kalau gua nikah bahagia? Apa iya kalau gua nikah itu nanti akan nemu ini? Itu baru sisi materi ya. Iya. Nah, sekarang hadirnya lagi arah. Iya. Jadi semakinlah kemudian Allah itu benar-benar apa? Kamu tuh mensyukuri yang satu, aku tambah ya nikmat yang baru. Ini anak yang solihah, anak yang pintar ini loh, anak yang lucu ini loh. Iya. Tapi juga sekaligus tantangannya kritis. Nah, ini pingin banget kita ngadirin Ara sebenarnya. Itu asik kalau diajak ngobrol. Kenapa? Karena tadi cerita part sebelumnya seru banget. Kemudian setelah menikah ternyata satu sisi Allah bukakan pintu kemudahan. Nah, ini dibuka lagi pintu kemudahan yang kedua. Ini apa? Anak. Nah, yang cukup mengagumkan adalah gimana ceritanya? Antum bukan basic, maaf ya, seperti saya terbina keislamannya, umur saja terbina keislamannya. Kami kemudian ngaji intensif begitu dalam gitu ya. Kalau orang bilang, Ustadz Fatih punya alif dan sajad ya di foto itu, oh iyalah, Ustadz. Tapi ini Ara. Lahir dari seorang ibu yang mu'alaf. Iya, betul. Ya kan? Dan yang pakai kerudung bawahnya masih pendek tadi kan? Yang kajian ya. Iya kan? Masih pakai Yang akhirnya kemudian ngambil keputusan, aku hijab. Nggak apa-apa aku ditinggalkan oleh dunia. Yang penting aku nggak ditinggalkan Allah. Iya. Itu kan keren banget. Menurut saya ini wanita langka. Kenapa? Di saat dunia kemudian mengancamnya, kamu mau ini? Enggak, aku mau Allah. Allah bilang, oke, kalau kamu mau aku kasih apa yang kamu mau. Lahirlah Ara. Menurut saya momen ini kemudian penting juga untuk kita sharing kan ya. Iya. Ara tuh gimana sih ininya? Pola mendidiknya dari mulai bayi, dari mulai ini. Dan menariknya waktu kita safar bersama gitu, nggak pernah megang HP, malah sukanya buku. Dan ini langka lagi, nggak ada. Suka buku sama suka gambar. Suka gambar. Dan maaf ya, hari ini anak tantrum nggak dikasih HP, bisa ngamuk. Bahkan kemarin ada orang tua yang dibunuh orang tuanya gara-gara nggak dikasih HP. Sampai begitu. Nah, ini kan anugerah banget buat antum. Sekaligus juga ujian sebenarnya. Karena anak itu dalam Quran dikatakan ujian, juga dikatakan juga sebagai anugerah. Nah, tergantung mau jadi anugerah atau mau jadi ujian bagi kedua orang tuanya. Nah, kita ingin tahu lebih dalam gimana Baba sama Bubu, Baba dan Bubu yang punya konsep dalam mendidik itu. Ara. Konsep mendidik ya. Iya. Kalau Billy sebagai kepala rumah tangga, Pak Ustadz, yang bisa mungkin Billy share dari pengalaman yang ada, memang pada saat awal menikah ini kita langsung nentuin si visinya. Keluarga ini tuh mau dibawa kemana, do and dance-nya kalau di dunia event gitu ya, di dunia event do and dance-nya. Mana yang boleh, mana yang enggak. Mana yang boleh, mana yang enggaknya seperti apa, kita sepakati berdua. Nah, hal ini tuh selalu ada di piloto kami dan selalu tertulis. Bubu tuh orangnya nulis banget. Tadinya Baba enggak. Semenjak Baba mulai masuk ke lingkungan ngaji, dan semua teman-teman di sana pada nyatat, akhirnya Baba jadi ketularan nyatat. Dan diskusinya tuh selalu dalam kalau sama Bubu. Jadi kami tuh memang kalau sampai hari ini ditanya, pernah nggak ada keributan yang wah luar biasa? Alhamdulillah Allah kasih enggak sampai hari ini. Jadi beresnya tuh selalu cepat gitu ya. Beresnya selalu cepat, yang segala diobrolin pun berjalan. Dan itu pun kami pakai di setiap di mana kami berpijak. Kayak Billy di kantor, kurang lebih visi kantor sama visi di rumah tuh sama. Nyambung, betul. Jadi nggak pusing gitu. Jadi kalau endingnya memang akhirat ya di rumah gitu, di kantor gitu. Apa yang harus kita prioritaskan ya kita prioritaskan. Dan mungkin kalau rezeki apa Ustadz ya, ketransparansian saya terhadap uang kepada istri itu jadi salah satu husnuzon saya, jadi salah satu penggeraknya Allah ngebenerin ekonomi kami gitu. Terbuka sama sangat pasangan dari awal. Dari awal tuh bahkan saya tuh selalu diskusi kayak kenapa waktu itu IO saya cepat naik Pak Ustadz, karena saya belajar sirkah. Fikih muamalahnya tangan dapat. siapa ya? Coba kita lihat, kita panggil. Itu tangan siapa ya tadi ya? Ustadz Fatih pingin lihat tuh tangannya.
Masya Allah, Ukti Salam gue Ara. sama. Ara, sini nak, masya Allah. Assalamualaikum anak solihah. Allah, anak solihah, masya Allah. Ara boleh duduk di Sebelah tengah-tengah. Ara sekarang usia berapa, Baba? Sekarang ada 6. 6 tahun. Lomba 6 tahun. Ya Allah. Alhamdulillah sudah 6. Lucunya. Jadi boleh hari ini dimakan. boleh dimakan. Boleh Jadi hari dimakan. ini Ara ceritanya bolos sekolah. Iya. Oh. Izin ya, Rea. Izin. Oh, izin. Izin. Izinnya kemana? Bilang sama Bu Guru izinnya kemana? Ke Bogor. Oh, ke Ke Bogor. Bogor. Ke Bogornya kemana? Bilang ya waktu Ustadz Fatih Karimnya. Oh, emang Ibu Guru Ara kenal gitu sama Ustadz Fatih Karim? Enggak. Tuh kan, jadi nggak tahu juga kan? Ara ternyata suka kucing juga. Iya. Namanya siapa kucingnya? Soklin. Soklin. Keren ya. Wardah. Wadah, wadah jadi nama Meong. Terus apa lagi? Totole. Totole. Totole itu apa Kaldu artinya? jamur. Oh, Totole ya? Kaldu jamur. Kaldu jamur. Jejen. Jejen. Oh. Nama drivernya Cinta Quran itu. Di sini kucingnya Terus di Mang Jejen terus. Jejen terus wortel. Wortel. Bayem. Bayam. 6. Nah, Dan ada unang tapi udah hilang. Unang kemana? ada yang ngambil kayaknya bosnya. Iya. Unang. Dia unang tuh betina, jantan. Jantan. Oh, namanya Mang Dia unang itu yang kalau malam bercahaya ya, unang-unang itu ya. Oh, itu unang. Kasih dulu, Ra. Kasih lagi. Pak Ustadz, Iya. Iya, Nak. serangga apa Nah, yang suka tiduran? Serangga yang suka tiduran, serangga yang suka tiduran, kecoa. Enggak. belalang. Tunggu. Serangga yang suka Nyerah. Nyerah. Lebah kan lebahan. Rebahan. Oh, Allahu lebahan. Ya Akbar, ya Allah. Rabbi. Ya Allah, agak maksa sih. Bapak-bapak ya. Lebahan. Candanya canda bapak-bapak. Tadi unang jadi kunang-kunang. Ya Allah. Ara, kemarin waktu jalan-jalan di Jepang, Ustaz senang banget. Ustaz pingin tahu kenapa sih Ara nggak pernah pegang HP? Kenapa Ara sukanya nulis sama gambar? Tuh, buat apa? Buat main game. Buat Buat apa nonton. main game? Oh, buat apa main game? Nonton. Buat apa? Buat apa? Oh, Jadi yang kita lebih seru melakukan sesuatu harus tahu buat apa. Iya. Oh, Masya Allah. Tapi kalau lagi pengen ya udah. Oh, lagi pengen ya Ya udah. pengen, karena kan kita juga ngasih kayak Kalau nonton lagi bareng bosen. gitu. Ada juga. Nonton bareng ke bioskop atau nggak di rumah. Iya. Nonton Nonton Netflix. film apa ya yang Ada seru juga. ya gitu. Ara mau ngasih hadiah terindah buat Baba dan Bubu nanti apa? Oh ya. Masuk surga. Oh, Jelas banget visinya Leonard nih, Masya Allah. Makasih ya. Ya Allah. Tapi kemarin waktu Ustadz bareng sama Ara itu punya doa selamat. nih. Iya. Yang kadang-kadang kita tuh sering lupa bahwa itu doa yang kemudian dibacakan oleh Quran. Di dalam Quran doa selamat itu ada. Boleh tahu nggak? Teman-teman pingin tahu doa selamat? Berdoa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiatan fil jasadi Amin. wa ziyadatan fil ilmi Amin. wa barokatan fil rizki Amin. wa taubatan qoblal maut Amin. wa rahmatan indal maut Amin. wa magfiratan badal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fir sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi Allah. firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi Amin. habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah. Baba sama Bubu, gimana pola pendidikan dari mulai bayi tadi ya, visi jelas, kemudian
menanamkan apa dulu kepada Ara dari mulai bayi sampai hari ini? Menanamkan apa bubu deh. Bubu. Ini keripik. Ini keripik boleh, ini boleh dimakan. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Mau. Ini asli anggurnya. Enak loh ini. Boleh. Nanti aja. Oh Nanti iya aja. boleh. Masya Allah, tabarakallah. Bukan, Keripik mau. bukan kalau Oh yang sebelahnya. Sebelahnya. Ini mirip-mirip keripik juga. Boleh Kalau dong. ini kesukaannya Umu saja. Mau coba? Mau, Ara? Mau ya? Boleh. Mau coba? aja. Oh nanti aja, ya Cuma boleh, asumsi. nggak apa-apa. Cuma penasaran aja, pengen tahu. Pengen tahu Oke. Apa yang ditanamkan ya? Yang ditanamkan dalam apa? Di dalam agama maksudnya. Iya untuk Kepada Ara. Ara. Iya. Yang diinstal apa aja. Iya. Sebenarnya Softwarenya. sebenarnya tuh aku selalu ngejelasin ke Aranya kalau misalkan kayak beribadah kepada Allah itu Ara sayang kalau sholat buat apa sih, Ra? Kalau sholat buat apa? Biar dapat pahala. Terus Berterima kasih ke Allah. Oh masya Allah. Tanda terima kasih kita sama Allah. tanda sayang ya, Ra ya. Tanda sayang Kalau gitu nyanyi dulu dong kayak gitu. Terima kasihku. Gimana dong? akan berpaling. Ada akan berpaling dari. Tracknya aja. Boleh dong dikit. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Allah. Jadi aku tuh Masya kalau Allah. ngejelasin tuh fokusnya udah beres saya. Jadi kalau ngejelasin ke dia itu karena menurut aku tuh kan tauhid itu paling utama dulu gitu, apalagi Fondasi. masih anak kecil gitu kan. Kalau aku langsung ngejelasin Islam tuh harus gini, harus gini, itu akan buat dianya Beban. bingung atau ngepusing gitu. Karena dulu aku juga ngerasain gitu, Pak Ustadz. Banyak dudonnya. Iya, karena kan dulu aku karena mama sama papa beda agama pada saat itu, jadi aku tuh dikasih pilihan. Ini kalau agama ini gini, kalau agama ini gini, kalau ini gini gitu. Tapi kan pada saat aku masih kecil pada waktu itu aku bingung ya. Iya. Akhirnya aku memilih agama yang bisa aku pahami. Jadi akhirnya aku mikir, oh kalau nanti aku punya anak aku tuh harus paham dulu nih. Karena ketika dia paham, dia mau. Jadi yang aku tanamin ke Ara itu, Allah tuh sayang banget loh Ra sama kita. Kalau Ara udah dibaikin, seneng nggak? Seneng. Ara jadi pengen ngebaikin orang yang udah baik sama Ara nggak? Iya. Bubu sama Baba sayang banget sama Ara. Ara sayang nggak sama Bubu sama Baba? Sayang. Nah Allah juga gitu loh Ra. Allah tuh sayang banget sama kita. Jadi kitanya juga harus sayang gitu. Makasih udah mijitin ya. Tapi lagi pakai kerudung ini masalah bukan apa-apa ini mah. Ketarik gitu maksudnya. Jadi fondasi iman dulu, tauhid dulu, kenal Karena- sama Allah dulu. Iya, jadi aku terangin ke dia kayak, Ra, kalau sholat tuh kalau lagi azan semangat justru, makasih sayang. Semangat karena berarti udah bisa ketemu sama Allah nih, udah bisa bilang makasih nih sama Allah. Jadi dia pun nggak ada pengen aku sampai nanti dia besar dia nggak ada rasa beban di situ. Jadi pasti ngejelasinnya kayak alasannya kenapa. Iya. Kayak misalkan dia kan kritis ya. Iya. Misalkan suka nanya kayak, oh, Bu kenapa kok harus pakai kerudung gitu. Ya aku jelasin kalau udah balik ya pakai kerudung Ra. Kalau orang Islam kalau udah balik ya pakai kerudung, kalau belum balik ya emang belum gitu. Karena kan dia juga tahu foto-foto aku ketika aku dulu belum muslim ya. Iya. Terus pakai ya masih nggak pakai kerudung gitu. Jadi aku jelasin kalau bukan muslim ya memang nggak pakai kerudung. Kalau misalkan muslim udah balik ya pakai kerudung. Kenapa sih kalau udah balik? Karena kan memang ada aurat yang harus dijaga, ada aurat yang nggak boleh terlihat. Kalau masih kecil kan ya masih, aku sih kalau ngejelasinnya kalau Ara mau pakai gamis lagi lari-lari kan takutnya jatuh. Tapi kalau dibiasain ya boleh. Dibiasain. Tapi kalau Ara lagi ngerasa kayak Bu harudang gitu ya, ya nggak apa-apa kan masih kecil karena belum wajib. Tapi tetap dibiasain supaya nanti makanya kayak sekarang nih dia udah mulai biasain pakai lengan panjang, celana panjang. Maksudnya biar dia ngerasa nyaman dulu nih gitu. Karena kan kalau anak kecil walaupun udah balik biasanya yang bikin mereka pengen lepas hijab tuh karena
panas ya, karena belum biasa gitu. Jadi kita biasain tuh pelan-pelan. Pembiasaan. Jadi pemahaman dan pembiasaan. Tuh, Itu kunci. dari sisi Bubu. Nah, sekarang dari sisi Baba. Di tengah banyak sekali isu fatherless. Ya. Baru mau nanya itu, kok kita sama? Makanya kita jodoh Makanya saya. Allah, kacau. Ini bisa close the door. Tutup pintunya. Nah, jadi apalagi kan sebagai kepala keluarga, pasti kan Baba juga nggak punya banyak waktu bersama dengan Ara dibandingkan Bubu ya, secara durasi waktunya ya gitu. Apa yang Baba lakukan untuk tetap menanamkan sisi kebapaan gitu ya, hadir untuk Ara gitu. Apa yang Baba lakukan supaya Ara nggak ngalamin? Dan justru saya kenal sama Baba itu nggak kenal sama sekali tadinya. Pada sering ke Bandung, nggak kenal sama sekali. Kenalnya tahu Baba lu, terkenal lu. Kenalnya dari mana? Dari mana? Dari konten naik motor nganterin sekolahnya Ara, ngobrol bersama Ara. Iya. Umi juga mulai ngikutin Baba tuh di situ. Di situ asik gitu ngobrol. Karena kalau hanya sekedar ngantar, kasih gojek aja. Iya. Tapi di sana antum hadir gitu loh, ngobrol. Bahkan receh banget obrolannya. Asik banget. Itu apa upaya untuk kemudian deketin dengan kesibukan yang cukup padat, banyak event? Kalau dari segi waktu, dari pertama saya tuh mau cari nafkah gitu ya, Pak Ustadz, saya memang udah pikirin saya ingin yang memang secara waktu fleksibel. Apakah fleksibel itu jadi banyak waktunya belum tentu. Tapi karena fleksibel saya jadi bisa ngatur nih. Kayak misalkan Ara berangkat sekolah, bisa pulang sekolah gitu. Nah, jujur aja semenjak punya anak itu saya jadi lebih tahu dan bahkan baru tahu diri saya itu siapa. Dan apa sih yang orang rasain dari respon yang saya lakukan. Jadi saya baru sadar tuh, oh ternyata pas punya anak, oh ternyata saya tuh gini ya. Waduh kalau saya gini terus bahaya nih gitu. Justru itu saya sadari setelah punya anak. Karena kalau Ara tuh ada keseganan ke saya, ada gengsi-gengsinya gitu. Jadi karena dia cerita ke Bubu kan. Oh gitu. Nah kalau Bubu cerita tuh buat saya, dia tuh jadi paham kayak Baba tuh orangnya gini Bu, jangan diginiin dulu, nanti begini nih. Itu tuh dari Ara. Saya kan jadi malu ya Pak Ustadz. Jadi ternyata saya punya kelemahan ini. Ternyata impact dari dulu sebelumnya pada saat punya orang tua. Jadi saya paham fenomena fatherless itu bukan hanya orang tuanya tidak ada gitu. Jadi permasalahannya pun ada yang ada tapi tidak hadir. Betul. Jadi hilang gitu. Ada yang suka ngingetin anaknya cerewet 1000 kali, anaknya cuma inget sekali. Tapi saya ingin jadi orang tua yang ngasih tahu sekali, keingetin 1000 kali gitu. Harapannya gitu. Akhirnya kalau dari saya tuh belajar kemana-mana, jadi belajar benar-benar kemana-mana, cari keilmuannya sebelum saya masuk dulu ke dia gitu. Kayak Ara perihal cita-cita sama profesi kan dia sudah paham. Cita-cita apa Ra? Cita-cita Ara apa? Cita-cita Ara masuk surga. Kalau ditanya gini, kadang ngebingungin di sekolah ya. Karena cita-cita kan biasanya jadi profesi gitu. Nah, cuman kita jelasin kalau cita-cita apa, profesinya apa. Kenapa harus relate seperti itu? Supaya profesi kita relate sama cita-cita. Jadi kalau mau jadi dokter yang masuk surga. Jadi gimana dokter masuk surga udah jelas tuh. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, biar keterikatannya ke situ. Kalau gitu profesinya Ara nanti kalau udah besar pengennya jadi apa? Pengusaha sama dokter kulit. Pengusaha dan dokter kulit. Kenapa dokter kulit? Biar bisa nyembuhin orang. Biar bisa ganti kulit. Kayak uang dong, biar bisa ganti kulit. Jadi pengusaha dan dokter kulit, tapi masuk surga. Iya. Gimana biar jadi dokter kulit yang masuk surga itu gimana? Dokter kulit yang baik, pahalanya banyak. Dokter kulit yang baik. Banyak pahalanya. Gimana pengusaha yang baik itu gimana? Suka sedekah. Karyawannya diapain? Karyawannya diumrohin. Dia nggak bisa jawab karena lagi ngunyah. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong sambil ngunyah memang benar. Udah ditelan dulu. Aja ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau pembiasaan di rumah kayak gitu sih Umu. Jadi segala bentuk misalkan saya lagi ada satu sifat yang terbawa dari keluarga sebelumnya, biasanya langsung ditanggepin sama dia. Ini bahaya nih. Iya.
Bapak juga sama ke Bu. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Jadi Budaya. sebisa mungkin jadi pengusaha Iya, yang masuk iya, surga iya. teh gimana? Dia boleh jawab sekarang. Baru beres punya. Sebentar lagi mikir, nggak apa-apa. Yang gimana? Oh, yang Pengusaha yang baik. Contoh Pengusaha yang baik itu gimana? contoh perilaku yang baiknya teh apa? Coba. Karyawannya benar. Oh, gaji karyawannya gaji bener. karyawannya bener. Ya Allah, Robi. Iya. Deep banget jawabannya. Terus diapain lagi karyawannya? Split. Dikasih hadiah, diumrohin, Bisa. dihajiin. Oh bisa. Pengusaha kulit. Pengusaha kulit. Jadi tas. Dokter kulit. Pengusaha sama dokter kulit. Karena kalau pengusaha sekarang dia lagi ngerintis, Pak Ustaz. Oh. Kan itu bikin Tasbih apa tasbih, Iya, tasbih anak. kemarin. Tasbih Itu anak ih, itu. banyak banget tuh pesenannya, Wah. Masya Allah. Gitu. Jelasin kenapa Ada buat ya? tasbih anak. Sok. Iya. Wah, kalau misalnya orang mau pesan gimana? Kata Ara gini, DM. sabar Oh, di ya, DM. soalnya kan yang ngerjain Ara sendiri. Belum ada karyawannya. Belum. Ustaz mau dong Jelasin, tasbihnya ada bawa? Bawa? Nanti di Bandung. Lucu gitu. tasbihnya. Oh, ini pernah lihat. Macem-macem warnanya, iya. Kenapa orang mau bikin tasbih anak, sayang? Biar anak-anak tuh mau zikir. Oh. Kan kalau anak-anak tuh dikasih tasbih yang kayak yang dewasa-dewasa gitu yang cuma bulat-bulat Suka gimana? Kurang interest gitu gimana? kurang interest, Betul, kurang interest. Interest itu bener. apa? kurang tertarik. Ah, Keren benar. banget sih. Keren tertarik. Tadinya ada buatnya ya udah yang lucu-lucu. Iya. Gitu, Umu Sajat yang udah tua aja suka sama tasbih bikinan Ara. Karena Ummu Sajid masih cocok temennya Ara. Iya. Aku juga masih kelas 1 SD. Awalnya itu motoran sama Ara, itu kenapa dikontenin? Apa nggak nanti orang bilang, dikit-dikit dikontenin, dikit-dikit kontenin. Sebenarnya Anda mau ngomong apa sih sama publik? Jadi Pak Ustadz sebenarnya pas naik jadi konten itu Iya. nggak disengaja. Oh. Konten pertama yang naik di Instagram itu Oke. Baba dengan arah sekolah Iya. di shoot sama Bubu dari jauh. Terus cuman ngomong ini, dadah Bubu. Iya. Gitu aja. Oh iya. Karena saya mau ingat. Nggak ada lagi yang spesial di Ah. dadah Bubu. Udah aja. Udah. Tiba-tiba besoknya naik. Nah, akhirnya kita kepikiran nih. Konten. Kayaknya kalau misalkan ini mau dinaikin, kayaknya bisa jadi pesan kebaikan. Jadi niat awalnya apa yang bisa kita kasih gitu ya, apa yang bisa kita sampaikan, kita mau coba sampaikan dengan cara yang mudah. Udah mah memang kebiasaan kami juga itu Memang kan begitu. tiap hari Iya. kami mau mendokumentasikan Iya. semuanya gitu kan. Baba itu punya ibu yang intuitif. Gambar apa? Baba ngerasanya semua ilmu sampai hari ini di kehidupan tuh dari ibu banyak keingetnya. Akan ke arah seperti itu gitu. Kayaknya di zaman ini lebih oke lagi karena dia kan direkam. Nah, akhirnya mau dulu nggak pernah punya rekaman sama ibu. Akhirnya kayaknya sekarang mau deh. Akhirnya awalnya buat itu aja gitu. Sebetulnya buat menyimpan memori Untuk ya. menyimpan memori itu. Agar ada kenangan bersama Iya. Baba. Iya. Karena memori Baba dulu bersama dengan ibu cuma disimpan di Disimpan sini. di Iya. atas. Dan kan kata-kata mungkin lupa ya. Apalagi di umur Ara. Kan kita baru mulai itu Mulai ingat. Februari 2024 bulan Maret. 2 Maret. Pertama kali baru naiknya tuh. Jadi kayaknya memang bagus nih sampai nanti Ara. Karena kan kayak yang keinget dulu ibu ngomong tuh mungkin sekitar umur 7 tahun. Dan memang dari dulu juga ibu tuh ngelakuin treatment yang sama gitu Pak Ustadz. Jadi Baba tuh dari umur 5 sampai 7 itu zaman dulu ibu nyari rumah. Akhirnya dibawa-bawa tuh. Akhirnya Baba tuh ngerti luas tanah berapa, luas bangunan berapa. Kalau ngebangun tuh sistemnya seperti apa. Jadi tahu tuh. Nah, bahkan yang saya kagumnya, antum bukan hanya mendokumentasikan itu menjadi konten kebaikan. Karena konten kebaikan ini hari ini harus mewarnai banyak konten. Betul. Banyak sekali konten-konten yang buruk viral, tapi jarang sekali konten baik itu viral. Nah, tapi yang kerennya lagi,
bukan hanya antum sendiri, bahkan antum ngajak teman-teman yang lain, para dedi buat RWD. Riding with Riding Sampai with that. iya RWD itu sampai saya bilang saya ikut di dalamnya. Meskipun saya belum ya karena waktunya. Siap. Pas mau minta lagi ke sana, mau minta lagi ke sini. Nah, itu apa awalnya RWD itu? Mungkin bisa cerita. Jadi memang Riding with That itu diinisiasi dari pada saat kita mulai rajin ngepost. Itu banyak banget yang request nanya, kenapa ya bisa sedekat itu dengan anak. Nah, udah mah. Ara mau ngegambar dulu. Oh iya. Dia minta izin gambar dulu sih ya. Ya udah babatnya bukan guru, bukan ustadz. Takutnya ada kapabilitas yang memang tidak terjaga. Daripada sama saya tiba-tiba saya konten dengan, karena memang konten Baba sama Ara itu atau pun berbarengan sama Bubu jarang banget yang straight ke depan gitu. Jadi kita pasti gini, obrolan kami aja sebenarnya seperti biasa. Bahasa saya yang saya simplifikasi, saya post gitu. Nah ini takutnya tiba-tiba jadi ngajarin kalau ditanya gitu. Terus core bisnisnya juga di IO, udah lamanya di IO, buatin aja eventnya sekalian gitu. Dan saya ngerasa banget manfaat perihal RWD ini. Iya, perihal Riding with That ini dengan campaign fatherless, jadi no more fatherless, stronger together. Keren. Ternyata banyak banget Pak Ustadz yang memang ada di ranah sana. Yang sebenarnya bapak-bapak ini tuh perlu action, perlu lingkungan. Iya. Dua Dan hal sederhana itu, boncengan sama anak kan sesuatu yang diingat dalam memori indah. Iya. Aku pernah dibonceng bapakku loh ke sekolah. Iya. Dan itu kan ya hal yang simpel ya. Dan kegiatannya pun cuma city rolling. Beres dari city rolling ada sharing. Jadi saya biasanya panggil satu praktisi. Jadi bukan Baba yang ngomong, paling Baba jadi moderator untuk menjaga gitu ya. Sharing tuh di situ dan bapak-bapak ternyata banyak Pak Ustadz yang mau nanya gitu. Banyak yang akhirnya Ternyata mereka juga butuh ruang. ternyata butuh ruang itu gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini udah jalan volume 6. Masya Allah, keren. Kemarin itu baru jalan dari Juli. Jujur aja setiap pendaftarnya itu kita Over capacity. Iya, kita batasin soal 85 pasangan ayah dan Tapi ternyata anak. over Selalu yang daftar 150 ratusan. Dan udah kemana aja? Jakarta, Jakarta, Bogor kemarin tuh. Jakarta, Bandung, Bogor. Tiga ini. Tapi padahal permintaan ada yang sampai Makassar juga aman. Ada yang sampai ke Makassar, iya, Kalimantan. tuh, Tadinya mau jalan yang Bontang, cuman diundur ke tahun depan, Februari, Kalimantan. Masya Allah, keren banget itu. Saya jadi pingin ini nyobain langsung motoran sama Sajat. Yuk, Walaupun sebenarnya sehari-hari ya biasa aja sama Begitu. Sajat sih gitu. Cuma waktu ngeliat konten-konten itu kelihatan kok ada bapak yang udah bonding banget sama anak, ada yang agak kaku gitu. Iya, Tapi iya. bapak itu mencoba untuk bicara, nak, ini bapakmu mencoba untuk dekat loh. Dan di capture kan Pak Ustadz. Keren banget. Kelebihannya kan memang sama kita tuh kita dokumentasikan. Jadi mau cerita satu kasus ya. Jadi di volume 1 ini ada orang tua yang nekat ikut lah. Bapak sama anak karena anak keduanya yang umurnya 5 tahun ini nggak dekat sama bapaknya. Dicari tahu kenapa ya nggak dekat sama bapaknya gitu. Akhirnya diikutin Riding with That. Impact dia tuh udah 2 kali ikut riding. Impactnya tuh besar. Ternyata yang membawa perubahan itu kalau dari sisi benda, foto. Foto di jalan kan kita capture, terus dia liatin. Nah, dia mengingat foto ini sebagai kenangan manis. Jadi pas kita telusuri, kita kan ngobrol bareng tuh biasa sering bapak-bapak setelah beresin itu dia suka cerita gitu. Ternyata kasusnya adalah ternyata si anak ini tidak pernah merasa bapaknya manusia. Karena ketika udah mah bapaknya tuh cuman ada di waktu tertentu, ya maksudnya kerjanya yang Senin sampai Jumat. Sabtu ketemu, pas datang jadi bad cop. Jadi dia nggak ngerasa sisi humanis lain dari bapaknya. Nah, Riding with That kan punya aturan pagi-pagi datang nggak boleh bawa ibunya. Jadi mau anaknya mau ke toilet, anaknya lapar, Bapaknya. jadi ngobrol. Pipis segala macam. Di jalan dia bapaknya tuh malah jadi bapaknya yang cerita. Nah, bapak gugup nih. Nah, bapak gini nih. Anak. Jadi ternyata bapak aku manusia. Ternyata bapakku seru ya gitu. Kalau diajak ngobrol ternyata bisa ya gitu. Kadang kan memang bapak-bapak ini tuh selalu punya barrier ketika dia bersikap kaku untuk kayak kanebo.
saya adalah ayah, Iya. saya yang memimpin keluarga, Iya. saya yang memberi nafkah. Iya. Nah ternyata yang anak mau lihat adalah sisi manusiawi. Humanisnya seorang ayah. Apalagi kan masih anak kecil ya. Iya. Jadi kan mungkin dia bingung, ini ayah aku robot atau manusia Iya. ya? Dan benar, anak saya itu ya, Sajat itu yang nomor 2 itu senang banget kalau Dianterin sekolah. diantarin sekolah sama diantarin jajan. Iya. Dianterin Itu momen yang dia indah banget. Walaupun Iya. ke warung yang maaf ya, warung biasa gitu. Iya, Kita nemenin beli permen cica Iya, gitu ya, iya. mungkin antum tahu, atau mungkin hal-hal sederhana ya, beli bus-busan gitu yang balon itu. Iya. Tapi itu ngerasa bapakku ada denganku ya, dan itu akan kebangun hubungan jiwa yang kuat. Dan RWD itu menurut saya keren banget itu. Insya Allah. Ustaz. Itu akan memutus rantai yang namanya fatherless. Ya, tapi dengan bahasa komunikasi yang keren sih menurut saya. Tapi di balik fatherless itu, Mi, yang kalau kita ingat tentang Ara dan Bubu, itu pernah dicibirin oleh netizen. Dikatakan bahwa ala Baba Bubu ini kan anaknya Dikapitalisasi. dikapitalisasi lah, Ya. apalah. Apa yang sebenarnya antum ingin katakan pada publik? Apa yang terjadi sebenarnya waktu itu? Karena kalau saya melihatnya sepintas, nggak ada yang salah, karena banyak juga orang tua yang anaknya begitu, anaknya ditampilkan hafiz Quran, hafiz apa bedanya dengan Ara gitu kan? Iya, sama. Tapi kemarin guncang sekali Iya, gitu, iya. bahkan sampai diminta untuk ke KPAI lah, apalah segala macam gitu ya. Boleh nggak diberitahu sebenarnya waktu itu apa yang agak menghebohkan? Bubu dulu. Terus mungkin juga perlu ini ya, perlu dijelaskan oleh Baba sama Bubu. Sebetulnya Ara ini diposisikan sebagai apa gitu. Dia itu tampil memang karena dia memang mau sendiri, atau sama Bubu Baba dipaksa atau apa gitu, karena statement-statement mengkapitalisasi anak gitu ya, terus juga memanfaatkan anak, itu juga akan muncul dari beberapa netizen gitu. Mangga Baba sama Bubu. Jadi sebetulnya kalau bikin konten gitu ya, Pak Ustadz sama Umi, sebetulnya kita emang dari dulu udah suka bikin konten. Apalagi kan aku juga di dunia siaran udah lama. Dulu tuh sebelum Baba sama Ara naik jadi selebgram, aku tuh duluan Instagramnya. Jadi dulu dari Ara kecil udah sering photoshoot bareng gitu, atau enggak bikin Ara nemenin aku siaran, aku videoin gitu. Karena kan itu kenangan-kenangan manis dan lucu ya. Dan ya alhamdulillahnya memang viral-viralnya itu ketika yang Baba tadi cerita, Baba bikin konten sama Ara. Mungkin karena kalau ibu sama anak udah biasa, sering ya. Bapak sama anak jarang. Sama anak jarang. Tuh. Akhirnya naiklah konten-konten Baba dan Ara. Sebenarnya awal mulanya buat konten juga nggak ada yang pemikiran akan jadi viral banget atau gimana gitu. Kita hanya pengen jangan sampai nih, kalau Baba tuh dulu pas masih kecil masih ada foto-fotonya, Pak Ustadz, Umi ada tuh fotonya gitu ya. Kalau aku tuh benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada memori. Nggak ada memori. Ada foto-foto kecil tapi kayak setahun cuma satu gitu kan. Jadi sedikit banget. Dan kita nggak mau tuh. Jadi kita pengennya apa yang bisa kita rekam, kita simpan memorinya, kita simpan. Cuman ada yang bagus untuk di-share, ya udah share aja gitu. Dan ternyata dapat respon baik dari orang-orang gitu kan. Iya. Jadi konten yang waktu itu rame, itu tuh konten sebelum kita naik banget. Betul. Dan itu nggak ada intensi untuk kayak misalkan menyudutkan satu atau apa gitu ya. Karena sebelumnya mah pada saat itu dinaikin, komennya positif. Nggak ada, karena tahu konteks gitu, Pak Ustadz, bahwa ini mah lucu-lucuan misalkan, atau misalkan ada satu video memang salah sebut nih, ada kesalahannya, disalah ngomong nih. Nah itu emang nggak sebesar itu sih amplifikasinya tuh gitu. Jadi memang kalau ditarik mundur, video-video yang kemarin yang sempat di rame itu udah video 2 tahun lalu berarti. Dan itu sudah kita take down. Karena kan akhirnya kita takut orang tuh salah persepsi ya gitu. Maksudnya apa? Kayak misalkan ada jadi sebenarnya kalau anak kecil, anak tuh aku merasa itu kayak bentuk pembelajaran ya. Kayak misalkan Ara waktu itu pernah bilang wanginya nggak enak gitu ya, jangan bau gitu. Di situ kan aku ketawa tuh, tapi kan sebetulnya setelah ketawa itu ada lanjutannya. Maksudnya kayak aku ngejelasin ke Ara setelah ketawa, iya ya Ra, bau ya, iya. Tapi masuk surga tahu, kan kalau anak kecil nggak bisa dikasih tahu secara keras atau kasar. Maksudnya kalau dia lagi bilang sesuatu terus nggak boleh ngomong kayak gitu, anak tuh akan, menurut aku gitu ya Umi ya, akan buat barrier, jadi nggak bisa tuh ngejelasinnya gitu. Nanti dia nggak mau cerita lagi. Jadi akhirnya aku ngasih respon yang santai,
Tapi aku balikin lagi. Masuk ke dalam. Iya bau, Iya. tapi masuk surga loh, kata aku tuh. Terus kan Aranya bingung, kenapa bau masuk surga? Gitu. Ya kan dia kerja Ra, dari pagi sampai sore, dapat uangnya buat dikasih ke istrinya, buat ke anaknya bisa sekolah, anaknya bisa makan, anaknya bisa jalan-jalan, pahala nggak? Pahala sih Bu, iya. Lagian kan semua orang kalau diem di pelabuhan kayak gini ya pasti keringetan, pasti bau, mungkin nggak juga. Bubu sama Baba juga kalau lagi eventnya di Pasti stadion keringetan. keringetan ya pasti baunya juga nggak Pasti, enak. tapi yang ke gitu. capture itu ya. Iya, sedangkan maksudnya memang Itu. ketika ngejelasin ke anak kan mungkin suka pada komen karena respon akunya kayak yang kok ibunya ketawa-ketawa doang gitu ya. Padahal ya aku lagi memproses supaya Ara tuh bisa paham apa yang dikasih tahu tuh dengan smooth dan tidak ditekan gitu. Kayak misalkan dia kan suka kritis banget tuh nanya, kenapa sih kok nggak pakai kerudung kan Muslimah ya Iya, waktu tuh. itu. Kan pada saat itu pemahamannya yang bisa aku pahami ke dia adalah ya kalau udah balik baru pakai kerudung Ra gitu. Tapi kan Dan akhirnya Ara dia pun ngomong kayak gitu bukan buat untuk Menghakimi. jadi itu yang salah kaprahnya. Iya, itu seakan-akan tuh. menghakimi. Iya, Betul. Ara itu bilang kayak gitu karena dia tahu kalau misalkan mungkin suatu waktu orang yang dikasih taunya inget pakai kerudung karena Ara, dia dapat dapat pahala. sedekah tuh. jariah. Karena aku tuh kan Mencoba bilang berdakwah ke dianya. iya, kan aku bilang Dengan ke versi Ara, dia. Ra dulu juga Bubu pas udah masuk Islam gak langsung tahu harus pakai kerudung. Bubu dikasih sama teman Bubu dulu awalnya kalau ternyata orang Islam harus pakai kerudung. Oh gitu Bu, keren ya temennya ya. Iya, dia juga dapat pahala karena Bubu Jadi jadi kalau- tahu harus pakai kerudung. Gitu. Kalau di lingkungan kami di Bandung, di teman-teman kami mah tahu kami tuh orangnya nggak pernah usil sama orang. Kita nggak Iya. pernah orang mau seperti apa kami temani gitu. Kami selalu welcome dan Ara pun kami didik kayak gitu Pak Ustadz. Jadi nggak pernah kayak wah ini bakal ngeledek orang nih ya, anaknya juga tahu seperti apa. Kayak ini gimana dia kalau di sekolah aja Ara itu sekarang terkenal dengan helpful gitu. Masya Allah. Ara itu akan nanya yang lain sudah bisa belum dan diajarin. Masya Di Allah. sekolah pun disukai sama teman-temannya, nggak pernah ada masalah-masalah yang ditakutkan mungkin sama netizen gitu Iya. ya. Itu tuh tidak pernah ada karena kami memang menjaga itu yang memang kami kaget. Nah kalau tadi ditanya sama Pak Ustadz sama Om, dari menikah Iya. apa yang berat yang kemarin itu? Karena kan itu benar-benar berbanding kebaliknya jauh banget sama Kami sehari-hari. iya gitu. Iya. Kayak misalkan ada waktu itu Ara bilang yang apa licik gitu ya jual dedot apa segala macam. Padahal kalau di sama teman-teman yang sekolahannya Ara, ibu-ibunya bahagia banget kalau Ara jualan. Barang 100.000 dia jual 2.000 gitu. Sama Mas Ajat. Dan dia mungkin minta uang ke temennya, temennya belum pegang ya ke orang Jadi tuanya dia bilang. tuh punya pemikiran kan kalau kita ke toko buku Bu kita lihat dulu bukunya bagus nggak? Kalau bukunya bagus dibeli. Nah dia juga gitu ke temannya lihat dulu bagus nggak? Bagus kan? Suka? Oke. Nah dia nagihnya ke orang tuanya karena tahu temannya kan nggak akan mungkin megang uang. Cuman ketika nagih ke orang tuanya nanya berapa harganya 2.000 tante. Oh, oke, beli aja yang banyak. Gitu. Ya kan buku stikernya 50.000, 5.000. Jual berapa Ra? 2.000. Iya udah nggak apa-apa, yang penting ada Jangan begitu. kepengen jualan Sajat deh. kemarin gitu. minta tolong bawain oleh-oleh Gundam gitu ya, Tomika gitu-gitulah. Itu kan di sananya kan 50.000 gitu. Dia jual sama temennya 2.000 dong gitu ya. Dikasih sama dia. Dia itu namanya bukan jualan, mendingan sedekah aja sekarang. Iya. Gitu cuma Promosi itu. Iya. Cuman kan jadinya ya itulah orang kan Iya. maksudnya nggak tahu kejadian fullnya gimana. Iya, Jadi ketika waktu itu sempat dibilang sama netizennya apa yang di kehidupan nyatanya kenapa sih kok gitu? Padahal kan kenyataannya nggak gitu. Cuman ya kita juga tidak bisa Nggak bisa iya, menghentikan banyak mulut. karena kan maksudnya kalau nontonnya sepotong atau Pasti. potongan ya pasti akan punya asumsi. Berarti memang sendiri, jadi di ya sini nggak apa-apa. hati-hati dengan konten. Iya. Karena konten saya, jangan Ara, saya saja itu dipotong, diadu sama Ustadz yang lain. Diadu sama Ustadz yang lain. Lihat, Ustadz Fatih Karim versus Ustadz ini. Diadu. Padahal saya nggak ngomong gitu. Di capture bahwa saya itu radikal, anti Pancasila, anti NKRI.
Kang Billy, kalau saya anti Pancasila, saya lah yang bangun Bismillah Masjid Indonesia pertama di Yokohama, di Kanada, di Australia, dan sebentar lagi di Spain. Itu merah putih semua, Mas Billy. Iya. Dan itu semuanya kedutaan besar Republik Indonesia tahu, Mas Billy. Jadi di mana saya anti NKRI-nya? Dan kalau saya anti Pancasila, saya anti Indonesia, ya. Saya buat program 2011 bebaskan Indonesia dari buta aksara Quran. Sampai hari ini udah 350.000 buta aksara Quran yang udah kita bebasin. Jadi kan jangan memframing jahat lah, ya kan? Nah jangan juga kita jadi takut kemakan framing orang. Nggak usah, lakukan aja. Menurut saya lakukan aja. Ya. Dan kalau dibilang saya itu anti Pancasila, loh saya ini Ustadz kepresidenannya Habibie loh, almarhum. Saya itu manggil Habibie itu Eyang. Saking deketnya, mana mungkin presiden membolehkan orang anti NKRI ngisi di kepresidenan? Jadi itu kan artinya ada orang yang nggak tahu di balik layar gitu. Betul. Sementara kemudian menjudge bahwa begini dan begitu. Begitu juga yang terjadi dengan Ara kan? Karena kehidupan aslinya nggak gitu. Menghakimi hanya dari konten. Dan Poset memang yang berat tuh sebenarnya kami ya, Bubu sama babanya. Karena gitu. Kalau Ara sebenarnya nggak tahu. Kalau Ara tuh tidak tahu apa-apa Nah, sampai itu. hari ini masih enjoy aja gitu. Terus kayak kemarin tadi katamu, ada yang memang orang bilang eksploitasi. Kami sebelum konten, alhamdulillah Allah udah kasih saya cukup. Iya. Saya pada saat itu aja karyawan saya tuh udah cukup lumayan gitu. Saya punya bisnis yang lumayan. Apalagi. Tiap tahunnya sudah Iya udah. cukup lah sama Allah kasih gitu. Kendaraan Jadi apa, bukan di apa situ gitu. sebenarnya. Bukan di situ, Bukan memang di kita situ. ingin ada aja, Iya. ingin ada, Kontribusi ingin muncul dakwah. gitu, kontribusi Kebaikan. dakwahnya kelihatan. Kita Dan- pada saat muncul itu ngasih kebaikan gitu, nggak kurang dari situ. Iya. Tapi kalau Ara, memang anak ini suka tampil. Itu Dia yang teman-teman juga dia- harus paham. Dia perpaduan Baba dan Bubu. Iya. Baba itu orang panggung dengan panggungnya yang luas begitu, makanya jago di panggung. Bubunya Public speaker. public speaker. Jadi bersatu dalam tubuh yang namanya Ara nih. Sana Ara. Sana Ara. Tuh, Ya Allah, soalnya dia tuh keren ini banget. Ustaz, dia yang paling dia suka ternyata kan aku nanya, Ara paling suka ngapain? Ternyata dia bikin konten suka, karena menurut dia seru aja kan ngobrol. Kan Terus dia ngelawak paling ya. suka Iya. sitkom Tuh. ternyata. Waktu itu pernah sitkom Dia sama suka. Pak Haji Andre. Waduh, dia Mbak Ara kapan nih sitkom lagi katanya. Dia sering banget nanyain. Boleh Sampai tahu sekarang. sitkom apa? Banyak mungkin Apa teman-teman waktu nggak itu tahu. mau Waktu puasa itu ya? acara sahur. Acara sahur. Jadi ada ceritanya, ada ceritanya gini. Nah dia ternyata suka bercanda di situ, gitu. Dia suka, jadi sitkom dia suka. Nyanyi dia tuh memang suka. suka gitu. Iya. Karena dia nggak, dan dia tuh Panggung banget. waktu Panggung itu banget. pernah di eventnya Baba tuh dia nyanyi depan 15.000 orang. Masya Allah. Aku tuh deg-degan. Acara apa itu? Kan Bobo pegang event salah satu BUMN Iya. untuk acara porseninya. Oh. Nah, ini di kota besar dan memang scope eventnya tuh stadion. Nah, ada openingnya kan, Bobo buatin openingnya gitu dan ada nyanyiin satu lagu. Nah, Konsepnya tuh emang ada dari anak kecil sampai orang dewasa. dia mau tampil katanya, Iya. Mbak, Ara tampil aja. Bagian part anak kecil nyanyi, Iya. Ara aja. Ternyata memang Lagu tulus, nggak manusia ada kuat. demam panggungnya. Malah ibunya yang deg-degan di pinggir. Gimana demam orang bapaknya orang panggung? Iya. Nggak ada. Bapaknya orang panggung nggak ada demam. Aku tuh Nggak udah ada deg-degan. demamnya, Pak Ustadz. Takutnya dia tiba-tiba di tengah nangis, Lupa tiba-tiba teks, lupa lupa lirik. lirik. tiba-tiba jalannya gimana. Ternyata dia jalan Sangat dan enjoy. senyum, Iya. semangat. Iya. Nyanyi kayak Tadinya jujur Babat tadi ada kekhawatiran. Iya. Bukan melihat sosok Ara, Heeh. melihat sosok general. Iya. Ini anak nyanyi oke, pelajaran oke, terus bela diri bisa. Kan dia taekwondo. Oh, Iya. taekwondo. Nyanyi, main piano bisa. Allah. Gimana ya dia berteman? Gimana dia bersosial? Iya. Jujur sih anomali kalau di ngelihat secara general gitu Iya. ya. Khawatir. Ternyata dia itu disukai teman-temannya. iya. Jadi Cuman memang wah, kita tidak kan ada nggak kekhawatiran. kita Iya. nggak bisa ngepost banyak dia sama teman-temannya karena kan Iya. itu anak orang lain ya, maksudnya belum Iya. tentu orang Belum tentu tuanya berkenan. setuju gitu. Iya. Jadi Untuk hari ini di-post sampai atau hari ini apa. pun kami belum pernah kayak ngebuktiin apa gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Kita ingin ngebuktiin kita tuh tidak begini. Nggak perlu juga sih. Kita Ya lingkungan udah. kita aja gitu cukup. Cuman memang Tapi kalau Orang- ditanya pernah kena mental atau enggak ya kena sih. Iyalah. Nggak mungkin nggak, apalagi pas kemarin di Iya, iya.
komennya negatif banget Pasti. gitu ya. Kita manusia biasa kok. Iya. Ya kan? Iya. Jangan kan antum, saya juga digituin, kena mental juga. Manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW dilempari batu, dikatakan orang gila kan juga sedih. Iya, iya, Ada iya. nangis juga, ada air mata juga. Kita manusia. Cuma maksud saya begini, buat pesan-pesan buat teman-teman juga. Jangan gampang langsung menghukumi, menghakimi konten yang ada. Karena kita tidak tahu ada apa di balik itu dan apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang aja saya kalau buat gitu hati-hati banget. Mau buat ini tuh react, kan sering satu buat react ya. Iya. React atas kejadian itu. Saya harus itu searching dulu. Itu ada tim riset, kumpulin dulu data. Nggak sembarangan karena Iya. begitu saya menghakimi, Ustadz tahu nggak cerita aslinya? Iya. Nggak gitu loh Ustadz. Iya. Kemarin sempat salah. Ada yang ngingetin. Makasih ya teman-teman ya. Gara-gara itu loh, yang ada anak kemudian bunuh bapaknya, bunuh neneknya, dan hampir membunuh ibunya karena ibunya waktu itu lompat dari pagar sudah sempat tertusuk. Kan saya react tuh. Wah, react. Tetangganya langsung, Ustadz tahu nggak masalahnya? Nggak gitu loh. Oh, dari situ saya belajar. Untuk apa? Ternyata tidak seperti yang kita lihat. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya ya, teman-teman semuanya. Banyak banget kita belajar hari ini dari mulai Baba menjadi anak yang tulang punggung keluarga. Bubu juga kayak Bubu gitu. juga begitu, disatukan dalam satu naungan cinta pernikahan. Iya. Kemudian begitu nikah, Allah hadirkan lagi ujian dalam tanda kutip kemapanan. Hati-hati nih, kita juga ngingetin justru diuji dengan kesulitan itu mendekatkan orang dengan Allah. Tapi diuji dengan kemapanan, kenyamanan selalunya itu menjauhkan kita dari Allah. Nah, gimana caranya agar walaupun sempit dan lapang tetap dekat sama Allah. Dan saya doain Baba dan Bubu juga Ara diuji dalam kondisi sempit, terang, gelap, susah, senang, tetap bersama Allah. Amin ya Allah. Itu yang penting. Iya. Karena kalau diuji senang, ya orang udah tahu udah senang. Iya. Tapi diuji dengan kesulitan juga tetap tegar. Iya. Nah, termasuk bulian, tetap tegar. Tetap sampaikan pesan, tetap sampaikan Islam dengan seharusnya dan sepantasnya. Jadi menurut saya ini hari ini kita banyak banget dapat pelajaran ya, terutama dari Ara gitu ya. Ara sini nak, Masya Allah. Sayang bikin apa sayang? Nggak bikin apa-apa. Katanya mau ngegambar, nggak jadi. Karena Ara mau ngelanjutin gambarnya, kita juga mau ngobrol lagi sama Baba sama Bubu. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Bi. Bismillah. Baba, Bubu, Ara. Terima kasih banget, Terima Ara. kasih banyak sudah datang ke Bogor. Ara, Ustaz doain jadi anak solihah. Amin ya Allah. Yang sayang sama Baba Bubunya, Amin ya Allah. sayang sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Dan Amin ya Ara Allah. insya Allah nanti bisa bermanfaat buat umatnya Nabi. Amin ya Allah. Dan Ara nanti bisa membuka pintu surga untuk kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Profesinya jadi pengusaha dan dokter kulit yang Amin. baik, Amin manfaat ya buat Allah. banyak orang, cita-citanya masuk surga. Amin, Amin ya Allah. Amin. Allah. Semua kucing-kucingnya sehat, wortel, bayam, Wortel, unang, bayam, soklin, soklin, wadah, wadah, ketolek. Ketolek. Amin ya Allah, jejen. Amin ya Allah. Namanya jadi gampang diinget ya. Iya. Boleh nanti sayang. Ara, terima kasih ya udah datang ke studionya Ustadz Fatih. Insya Allah. Ara, nanti bentar lagi bulan puasa. Ara udah bisa puasa? Bisa kan? Bisa? Bisa Tapi ya? belum full ya. Belum full ya? Bismillah. Nggak apa-apa, kan masih Nggak belajar. apa-apa, kan masih belajar ya. Baba, Bubu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih banyak. Yang bermanfaat, teman-teman. yang baik-baik semua datang dari Allah, yang Amin. salah-salah kamilah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa share terus. Masya Allah. Alhamdulillah.